Sigri. Saya merupakan CGP Angkatan 7 Kabupaten Pidi. Di sini saya hadir bersama rekan sejawat saya. Saya Dewi Paulina, guru di SMP Negeri Unggul Sigi. Ya, jadi kami di sini akan melakukan tugas aksi nyata saya sebagai calon guru penggerak, yaitu di modul 23 tentang coaching untuk supervisi akademik. Jadi sebelum kami melakukan observasi, ada yang namanya pra-observasi. Jadi hari ini kami akan melakukan yang namanya pra-observasi. Selamat menikmati. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bu Dewi ya. Apa kabarnya nih Bu Dewi? Alhamdulillah sehat Muna. Alhamdulillah. Jadi seperti kesepakatan kita nih kan Bu Dewi dalam 2 hari yang lalu. Jadi saya ini akan melakukan observasi nih di kelas Bu Dewi, akan melakukan supervisi. Jadi sebelum saya melakukan supervisi di kelas Bu Dewi, ini kita mau bincang-bincang dulu nih. Seperti yang ada kita ketahui Bu ya Dewi ya, di modul 2.3 di tempat kami belajar sebagai guru penggerak. Jadi di situ kami mendapatkan ilmu. Jadi sebelum kita melakukan supervisi akademik atau observasi di kelas, ada yang namanya pra-observasi. Jadi ini mematahkan pandangan lama. Jadi biasanya Bu Dewi ini bagaimana nih perasaannya kalau biasa di supervisi langsung masuk nih, ada orang tiba-tiba lihat gitu. Pastinya deg-degan ya, gugup ya, begitulah ya. Pasti kita akan merasa yang namanya gugup, tiba-tiba kok datang observer langsung observasi kita gitu kan. Jadi di sini mematahkan pandangan lama. Jadi sebelum yang namanya supervisi observasi di kelas, kita akan melakukan dulu bincang-bincang yang namanya pra-observasi. Besok insya Allah kita akan melakukan observasi. Setelah itu ada yang namanya pasca observasi. Jadi ini pra-observasi ini dalam rangka supervisi akademik ya Bu Dewi. Jadi saya ini akan berbincang-bincang dengan Bu Dewi nih, minta waktunya untuk mengetahui kesiapan Bu Dewi dalam kegiatan proses pembelajaran besok. Sudah siap Bu Dewi? Insya Allah siap. Jadi apa nih yang Ibu Dewi harapkan nih dari percakapan ataupun bincang-bincang kita pada hari ini? Tentunya kalau harapan yang lebih baik ya Bu, di pertemuan besok tentunya saya mengharapkan masukan, saran untuk pembelajaran yang lebih baik ke depannya, ilmu dari mana tentunya. Ya, jadi bukan berarti saya lebih dari Bu Dewi ya, jadi berarti kita nanti bisa bertukar informasi lah Bu Dewi ya, bisa bertukar pengalaman juga ya, sama-sama Bu Dewi ya. Oke, kalau boleh saya tahu nih Bu Dewi, materi apa yang akan Ibu sampaikan besok? Insya Allah besok pertemuannya tentang bangun datar, keliling dan luas, persegi panjang dan juga persegi. Berarti besok dikhususkan tentang keliling, luas, persegi dan persegi panjang saja ya? Iya ya. Oke. Lalu tujuan pembelajaran yang diharapkan pada materi tersebut untuk besok apa ya Bu Dewi? Ini sebetulnya sudah disiapkan juga. Ada beberapa tujuan pembelajaran yang tentunya misalnya kayak siswa melalui pengamatan dan diskusi kelompok nantinya, murid itu diharapkan dapat menemukan rumus keliling dan luas persegi panjang dan juga persegi ya. Terus selanjutnya ada juga diharapkan dapat menentukan keliling dan luas persegi panjang dan juga persegi. Dan terakhir tentunya yang berhubungan dengan masalah kontekstual pada persegi panjang dan juga persegi nantinya. Oke, saya ulang yang Bu Dewi ya. Jadi tujuan pembelajaran yang Ibu Dewi harapkan tercapai di sini, siswa dapat menemukan rumus keliling dan luas persegi dan persegi panjang. Terus mereka juga dapat menentukan keliling dan luas persegi panjang dan persegi. Terus satu lagi tadi Bu Dewi menarik juga itu mereka dapat menyelesaikan masalah kontekstual ya, tentang tentu saja tentang luas dan keliling persegi dan persegi panjang. Oke, mantap nih Bu Dewi. Dari skala 1 hingga 10 nih Bu Dewi, kira-kira posisi Bu Dewi sekarang ini dalam pencapaian tujuan tersebut ini gimana? Dari kalau kita misalnya rentangkan angka 1 sampai 10, kira-kira tujuan Bu Dewi tercapai ini di posisi berapa nih Bu Dewi? Untuk siswa ya, Iya ya.
Kalau untuk siswa mungkin masih jauh ya Bu Mona ya. Masih jauh nih. Antara 7 dan 8. Antara 7 dan 8, tapi udah lumayan juga tuh Bu ya. Berarti Bu Dewi nggak berani ntar angka 10 nih ya. Berarti pengennya di angka 7 ataupun 8 ya Bu Dewi ya. Pasti Bu Dewi ini udah mempersiapkan ya, mempersiapkan untuk pembelajaran besok. Persiapan apa nih untuk ataupun langkah-langkah ataupun persiapan lah ya, persiapan untuk melakukan proses pembelajaran besok. Kalau misal persiapan, tentunya kalau guru harus ada RPP ya Bu Mona. Iya, saya tentunya sudah ada RPP. Kemudian juga ada kalau media pembelajarannya saya ada PPT besok Bu Mona. Terus juga ada nantinya LKPD yang dibagikan ke kelompok. Terus di terakhir nanti tentu ada tugas individu. Dan di selingannya sebelum itu tentunya pasti ada ice breaking Bu Mona. Seru nih Bu Dewi kayaknya ya. Jadi biar nggak kaku ya pembelajaran besok kalau di matematika ya. Berarti ya tadi persiapannya Bu Dewi dari mulai RPP, LKPD, ice breaking, apa tadi lagi PPTD ya, dan juga tugas individu ya. Dan jadi di dalam RPP itu kan ada yang namanya proses pembelajaran, langkah-langkah ya, ada langkah-langkah pembelajaran. Bisa Bu Dewi ceritakan nggak bagaimana proses ataupun skenario pembelajaran yang akan Bu Dewi lakukan besok? Kalau untuk skenario pembelajarannya tentunya nanti akan ada 3 tahapan Bu. Di awal nanti akan ada kegiatan awal, terus akan ada kegiatan inti, dan yang terakhir pasti akan ada kegiatan akhirnya. Untuk kegiatan awal sendiri itu akan ada beberapa Bu. Yang pertama nanti siswa akan dimulai dengan berdoa, kemudian dilanjut dengan absen siswa, terus ada persepsi yang melalui PPT nanti akan saya tampilkan, terus ada motivasi yang berhubungan dengan keliling dan luas persegi panjang ini, persegi panjang dan juga persegi. Terus juga akan ada kesepakatan kelas. Di situ nanti kita dengan kesepakatan kelas yang akan juga disampaikan oleh beberapa siswa, mereka maunya seperti apa kesepakatan kelasnya. Terus akan ada tujuan pembelajaran dan dilanjut dengan penilaian. Saya akan menyampaikan apa saja yang perlu dinilai. Kemudian terakhir adanya ice breaking itu kalau di kegiatan awal. Untuk kegiatan inti sendiri itu akan siswa akan dibagikan ke beberapa kelompok. Mereka akan melakukan LKPD dan terakhir akan mempresentasikan di depan. Untuk di kegiatan inti akhir, jadi kegiatan akhir itu akan ada kesimpulan dari siswanya, terus akan ada penguatan juga yang dari saya, dari guru, terus akan ada tes individu dan dilanjut refleksi. Kemudian akan ada pesan moral dan pemberitahuan pembelajaran selanjutnya ke depan apa, dan ditutup dengan berdoa bersama. Berdoa bersama. Lengkap sekali ya Bu Dewi ya, dari kegiatan awal sampai akhir itu emang berurutan ya. Tadi apalagi menarik yang Bu Dewi sampaikan, ada kesepakatan juga ya Bu Dewi ya dengan siswa ya, itu perlu sekali. Bu Dewi selanjutnya nih strategi apa yang akan Bu Dewi lakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran besok? Untuk strateginya seperti mode pembelajarannya. Untuk mode pembelajarannya, insya Allah saya akan di situ ada discovery learning besok. Di situ siswa akan menemukan rumus dan rumusnya sendiri. Daripada keliling dan luas persegi panjang dan juga persegi. Jadi nanti kan besok siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok yang heterogen ya Bu. Di situ di LKPD yang dibagikan akan ada beberapa langkah-langkah untuk menemukan rumus daripada keliling dan luas persegi panjang dan juga persegi. Jadi begitu. Mereka menemukan sendiri, ya. Jadi kalau selama ini mungkin kita sajikan rumus, benar. Jadi di situ sudah ada tahapan-tahapannya, jelas ya di LKPD ya. Ada langkah. Menarik nih kayaknya nih. Jadi penasaran nih. Jadi dari tadi strateginya udah Ibu sampaikan, akan dibagi dalam beberapa kelompok dengan model discovery learning. Jadi kompetensi apa nih yang ingin Dewi kembangkan besok?
Kalau untuk kompetisi sendiri akan ada 3 insya Allah, mana yang pertama itu ada pengetahuan, kemudian dilanjut dengan keterampilan, dan juga terakhir ada dari sikap. Kalau untuk pengetahuan, insya Allah saya akan menilai dari tugas individu, yang diberikan di akhir proses pembelajarannya. Ya, betul. Kemudian kalau untuk dari keterampilan, mereka kan ada diskusi kelompok. Jadi dari diskusi kelompok itu dan juga saat mempresentasikan RKPD-nya. Kemudian terakhir ada sikap. Kalau sikap itu sendiri selama proses pembelajaran tentunya, baik itu selama mereka proses bekerja sama dalam kelompoknya bagaimana, seperti itu. Bisa lihat kerja sama mereka ya, keaktifan, mungkin ya seperti itu ya. Indikator keberhasilan yang bisa diukur untuk proses pembelajaran besok gimana nih Bu Dewi? Kalau untuk indikator keberhasilannya mana? Insya Allah kan besok akan ada kerja kelompok ya. Tentunya kalau dari kerja kelompok itu sendiri dengan adanya presentasi kelompok, kemudian akan dilanjut tugas individu, yang dimana nanti akan untuk KKM-nya sendiri itu 70 di KD bangun data ini. Khusus bangun data 70 gitu ya. Jadi setelah anak-anak tuntas berarti dianggap itu berhasil ya, sesuai lah pencapaian yang ingin diharapkan besok ya. Mungkin ada yang lagi yang masih kepikiran, masih ada yang pengen diutamakan ya, yang ingin untuk pembelajaran besok. Nah, kalau itu pasti ada Mona ya. Iya. Kalau dari saya pribadi ini khawatir masalah manajemen waktunya. Nah, dimana kita walaupun udah susun seperti ini perangkat pembelajarannya, tentunya nanti di kelas saya takutnya manajemen waktunya terlalu lalai pas di kerja kelompoknya gitu. Jadi ada nggak tidak ataupun orang yang bisa Bu Dewi minta tolong tentang tadi kan Bu Dewi hambatannya kan masalah manajemen waktu ya. Ada nggak orang yang bisa Bu Dewi minta tolong untuk mengatasi masalah yang Bu Dewi khawatirkan ini lah tentang manajemen waktu? tentunya orang yang paling cepat siswa itu sendiri ya, karena langsung berhadapan dengan siswa di kelas ya. Jadi nanti pasti insya Allah minta tolong kerjasamanya, akan kita usahakan manajemen waktunya supaya lebih tepat lagi. Kita kerjasama dengan siswa betul-betul tentang manajemen waktu ini. Nanti bisa diingatkan langsung oleh siswa sendiri ya. Oke Bu Dewi, terima kasih atas waktunya. Nggak sabar nih saya nunggu besok bisa langsung lihat proses pembelajaran Bu Dewi ya. Terima kasih Bu Dewi, sampai jumpa besok. Terima kasih, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kalau senang. Nah, Khairul Munazzilah. Senang.
Senang. Muhammad Ryan Al-Ghifari. Males. Lainnya jangan males dong. Kalau males, bacanya nanti juga males. Jadi males. Ungkapan perasaannya males. Biasa aja. Biasa aja. Oke. Muhammad Fikir. Panas. Panas itu boleh juga panas. Berarti AC-nya masih begitu lagi ya? Atau ganti AC? Nanti. Boleh uang dulu ya. Nah, lanjut. Rafa Rizvi. Capek. Capek. Kenapa? Hah? Tadi dia Surabaya aja dia ceramah. Lari. Lari, telat. Telat kamu. Manda. Kenapa juga? Oke, lanjut ya. Salwa Saradila. Biasa aja. Lanjut, Salwatul Ulia. Senang. Kenapa itu senangnya? Senang kenapa? Apa ada sesuatu? Atau memang senang semangat pagi gitu ya untuk belajar ya? Ya. Biasa aja. Lanjut. M Sayal. Biasa aja. Lanjut. M Faizin. Biasa aja juga. Oke. Dan selanjutnya ini di slide ada bentuk pertanyaan seperti ini. Coba baca sebentar. Apa yang kalian ketahui tentang bangun datar? Oke, itu pertanyaan. Apa yang kalian ketahui tentang bangun datar? Siapa yang bisa jawab? Bangun datar. Apa itu bangun datar? Gimana bentuk bangun datar? Bangunan yang sangat datar. Bangunan yang sangat datar. Bangunan yang sangat datar. Bangunan ini datar nggak? Datar. Yang mananya yang datar? Datar. Bangunan yang tidak. Gimana bangun datar? Iya, yang tidak memiliki ruang, udah mau mencakup ke situ. Tidak memiliki, iya bangun datar. Mana lagi? Siapa? Bentuk bangun datar seperti apa? Contohnya? Segitiga. Kubus. Kubus masuk bangun datar nggak? Meja. Kotak. Peta. Lingkaran. Meja. Betul, lingkaran juga. Apa? Kubus sama tadi masuk nggak? Kenapa nggak masuk? Karena bangun di bawah. Iya, dia memiliki ruang kubus, jadi itu masuk nanti ke bangun ruang. Ini bangun datar yang nggak punya ruang, tidak dibilang pikir. Lainnya, mana contohnya? Yang tahu apa bangun datar berarti? Kelas, yang mananya di kelas yang bangun datar? Kursi. Kursi. Lainnya, papan tulis, betul. Papan tulis, berbentuk apa papan tulis tuh? Persegi panjang, betul. Lainnya? Ya. Jadi pernah jumpa nggak dengan bangun datar ini sebelumnya? Di kehidupan sehari-hari banyak ya. Kita jumpai bentuk bangun datar ya. Lantai yang kita pijak ini lantai kelas juga berbentuk bangun datar. Bangun datar apa? Lantai. Kok nggak ubin deh, ubin yang paling kecil. Kotak. Peta kalau di matematika disebut dengan apa? Segi empat ataupun boleh juga disebut persegi. Dulu di SD pernah belajar nggak bangun datar? Nah, ini jadi kayak tambahan lagi dari SD. SD dulu sudah pernah bangun datar, ini lebih tambahan lagi tentang bangun datar. Oke, jadi bangun datar udah tahu yang mana ya? Nah, jangan salah lagi, jangan sampai salah dengan bangun ruang. Oke, selanjutnya di sini ini dia ada contoh benda berbentuk persegi. Di sini ada yang berbentuk persegi panjang. Kayak tadi papan tulis. Ini contohnya juga ada seperti televisi. Selanjutnya pintu juga nih berbentuk papan tulis kayak tadi. Buku. Kemudian selanjutnya HP ya. Jadi kalau bentuk persegi panjang bentuknya seperti apa? Ya panjang. Ada sisi yang samanya, sisi panjangnya sama, ya kan? Kemudian sisi sampingnya juga sama. Dan selanjutnya contoh benda berbentuk persegi. Kalau tadi persegi panjang, ini contoh benda berbentuk persegi. Yang pertama ada catur. Ini yang cowok sering main biasa. Di rumah ada yang pernah main catur nggak? Oh enggak, dadu. Dah, kemudian ini apa? Jendela yang berbentuk persegi. Kemudian jam. Selanjutnya
Radio. Jadi pembelajaran kita hari ini materinya tentang bangun data, tapi kita khususkan lagi hanya persegi panjang dan persegi aja, ya. Dua aja jadi hari ini kita mencakup persegi panjang dan persegi. Sebelum kita masuk lebih lanjut tentang materinya, kita buat kesepakatan kelas dulu. Gimana bentuk kesepakatan kelas kira-kira? Ada yang tahu? Nggak boleh apa? Nggak boleh jalan-jalan. Sepakat nggak? Lainnya apa lagi? Fokus. Kemudian apa lagi? Tidur. Nggak boleh tidur. Ini udah kesepakatan kelas ya. Ryan, oke diingat. Nggak boleh tidur. Lainnya apa lagi? Jangan sering keluar masuk. Itu paling penting juga. Jangan bicara kecuali yang penting saja ya. Nah, supaya nggak mengganggu konsentrasi lagi belajar. Selanjutnya ada lagi. Nggak boleh makan, itu jelas nggak boleh. Apa lagi? Nggak boleh minum, boleh minum kalau udah seret banget. Nggak apa, makan ngomong kotor nggak boleh. Apa lagi? Jalan-jalan tadi sudah disebutkan. Apa lagi? Nggak boleh apa? Nggak boleh ulo. Apa? Ulo nggak boleh bercanda ya, kecuali yang sewajarnya saja. Itu supaya nggak ngantuk juga. Boleh bercanda, tapi jangan berlebihan. Nah, berarti udah kesepakatan kelas ya. Itu kalian sendiri yang buat kesepakatan kelasnya, jadi harus dipatuhi. Oke. Nah, ini ada sedikit tujuan pembelajaran. Jadi nanti dari pengamatan dan diskusi kelompok kalian dapat merumuskan rumus keliling dan luas persegi panjangnya. Kemudian dari diskusi kelompok juga kalian nanti dapat menentukan keliling dan luas persegi panjang. Kemudian melalui pengamatan dan diskusi kelompok, murid dapat menemukan rumus keliling dan luas persegi. Kemudian melalui diskusi kelompok, murid dapat menentukan keliling dan luas persegi. Melalui penyelesaian masalah dan diskusi kelompok, murid dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas dan keliling persegi panjang. Apa itu kontekstual? Masalah yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari itu. Jadi melalui masalah yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari dapat menentukan luas dan keliling persegi panjang. Oke. Jadi dan yang terakhir, melalui penyelesaian masalah dan diskusi kelompok, kalian diharapkan dapat menyelesaikan masalah konseptual, sama juga yang berkaitan dengan luas dan keliling ini persegi. Oke, jadi cakupannya di sini persegi panjang dan persegi. Ini tujuannya. Coba lihat di sini kebanyakan ada dari diskusi kelompok. Jadi selanjutnya nanti ibu akan kasih kalian dalam beberapa kelompok. Berapa total hari ini ya, Hadir? 15. Kita bagi 3 kelompok saja ya. Nah, kelompok nanti akan ibu nilai. Ini ada beberapa penilaian. Bentar ya. Nah, di dalam kelompok nanti akan ada ibu nilai. Yang pertama terakhir nanti pas sudah kelompok akan dinilai presentasi dan penggunaan bahasa dan kemampuan menanggapi pertanyaan ataupun sanggahan dari teman-teman. Kemudian dari kelompok itu juga ibu nilai keaktifannya, kayak harus kerjasamanya juga dalam kelompok. Terakhir baru nanti disuruh presentasi. Waktu presentasi itulah yang dinilai, bahasa, presentasi dan ini kemampuan mempertahankan sanggahan ataupun pertanyaan dari teman-teman. Selanjutnya sesudah presentasi ada nilai individu. Jadi nilai individu itu nanti ada yang kasih soal terakhir. Itu jawab masing-masing. Oke ya. Nah, sebelum bagi ke kelompok, bangun dulu. Coba semuanya bangun. Pegang, berarti hidung di sini yang betul ya. Jadi di sini yang harus
Bibir di mana Juan? Ayo Juan, mau konsentrasi ini. Pegang dagu. Dagu di mana? Selanjutnya pegang gigi. Gigi pegang. Udah, pegang pipi. Pipi di mana? Ayo. Belum konsentrasi ini. Pegang kepala. Kepala di mana? Di mana? Kakak boleh juga pakai 5 jari. Langsung 5 tangan ini. Udah. Pegang pipi. Pegang telinga. Pegang hidung. Oke. Pegang rambut. Oke. Semuanya ada konsentrasi tepuk tangannya. Nah, ini sekarang kita bagi dalam beberapa kelompok. Berarti tadi yang hadir 15 hari ini ya. Kita bagi 3 kelompok aja ya. Berarti satu kelompok isinya 5 orang. Atau bagi 4 kelompok. Kalau 4 kelompok ada yang 4 orang, nanti satu kelompok terakhir 3 orang. 3 aja, berarti 5 orang per kelompok ya. Gimana enaknya kita bagi? Apa bagi menurut hitungan? Ibu hitung 1, 2, 3 kali hitung gitu. Gimana? Itu aja. Hitung sampai berarti 3 aja hitungnya. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Gimana? Kalian ada sepakat nggak? Sepakat boleh kan? Dari belakang hitung. Dari saya 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. 2, 3. 1, 2, 3. Oke, lanjut. Oke, nah sekarang yang kelompok yang 1 masuk ke kelompok 1, 2 masuk kelompok 2 di tengah, 3 masuk kelompok 3 di depan. Ayo, 1 di sini, 2 di tengah, 3 di terakhir. Pindahkan kursinya. Sekarang akan ibu bagi lembar kerja peserta didik atau disebut LKPD. Per kelompok ini kelompok 1 ya, jadinya tadi ya. Kelompok 2 dan kelompok 3. Nah, coba perhatikan dulu. Di sini ada disuruh tulis nama anggota kelompoknya. Jadi tulis dulu coba nama anggota kelompok di depan. Coba sekarang buka halaman selanjutnya. Semuanya buka halaman selanjutnya. Di sini ada kegiatan 1 namanya. Semuanya coba buka halaman selanjutnya sayang. Ada kegiatan 1, keliling dan luas persegi panjang. Di situ untuk nomor 1-nya ada jika P dan L merupakan panjang dan lebar persegi panjang, maka lengkapilah tabel pada gambar 7. Kayak soal nomor 1, di situ kan gambar persegi panjangnya ada 2 kotak itu kan. Nah, kemudian sisi panjangnya ada berapa? Nomor 1. Sisi panjang nomor 1. Nah, apa lagi? Sisi panjangnya 2 tambah 1 yang dalam kurung. Nanti ini 2 tambah 1 berapa? Di sini 2. 3. 2 kali 3. Nah, kemudian kalau luas banyak kotak, jadi disuruh tuh 2 kali 1. Yang punya panjang kali lebar. Jadi 2. Nah, ini 2. Isi yang di titik-titik itu. 2, 3, 4, 5 dan 10. Oke ya? Oke. Ini berdasarkan coba lihat luas banyak kotak, berarti disuruh hitung kotaknya aja kayak ini 2 kali 1, berarti 2 kali 1 panjang lebar. Ini lihat tadi ya, 3-nya sudah ada, lihat saja. Ini selanjutnya kan nomor 1 udah ada nih contohnya. Selanjutnya nomor 2, 3, 4 dan seterusnya sampai 7 diselesaikan masing-masing, kerja masing-masing kelompok. Nah, lihat kayak nomor 1 berarti sisi panjang 2 kotak. Sisi panjang yang paling panjang lihat 2, berarti ada 2 kotak hitungannya. Sisi pendeknya berarti ada berapa kotak? 1. Keliling kemudian ini 2 di depan ada 2 tambah 1 dari sini ambil.
2 tambah 1. 6. Oke, 2 tambah 1 berapa? 6. 2 tambah 1 dulu. 3. 3 kali 2 6. 6 baru. Luas banyak kotak. Luasnya berarti banyak kotak di sini itu. Ya, banyak kotak berarti yang ini 2 kali 1 2. Selanjutnya nomor 2. Isi yang di titik-titik coba. Sisi panjangnya berapa nomor 2? 3 kotak berarti 3. Sisi pendek 1. Kemudian kelilingnya 3 tambah 1 yang di tengah. 2 kali 3 tambah 1. 3 tambah 1 berapa? 4. 2 kali 4. Iya, isi di situ. Kemudian yang ini juga. Coba isi terus siapa mulai? Cepat dipanjang ini. Bertanya ya. Diskusi masing-masing sudah namanya. Boleh tanya sama yang suka apa? Iya. Kan kayak tadi yang udah di sini. Yang udah di sini aja nggak usah. Kalau sudah isi ini nggak usah lihat kemarin. Kasih sebentar. Nomor 7 itu disuruh menukar rumusnya yang terakhir. Ayo dari rumusnya juga belumnya. Gimana? Ikut saja. Ini berarti gimana? Berarti coba lihat posisi ini. Ini sama semua nggak 2 di depan? Iya. 2 dikali. Betul kan? Salah kan jelas. Aku namanya ini 249. Berarti 17 kali 3. Berarti ini 17. Ini buka komentar. Turun 1 tambah. Turun ya, kali ya.
B ya. Ya, itu untuk menemukan rumusnya ya, kakek. L keliling 2 kali P tambah L. Luas P kali L. Selanjutnya di belakang kesimpulannya. Baca soalnya dan Rumus yang digunakan untuk menghitung keliling persegi panjang adalah 2 kali P tambah L. oke, selanjutnya. Rumus yang digunakan untuk menghitung luas persegi panjang adalah 4 kali P kali L. Oke, yang lainnya gimana? Benar. Sama nggak? Sama ya, bener ya. Udah, ada pertanyaan nggak kelompok ini? Udah ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, yang lainnya sama nggak? Hah? Ada pertanyaan? S kuadrat berapa? S kuadrat itu berapa? Ditanya. S. Iya, S kuadrat itu maksudnya apa? Tadi. Iya, sisi kali si. Itu maksudnya ya. Terjawab nggak, Rafa? Mana? Angkat berapa? Iya, S kuadrat mereka bilang. S pangkat. Oke. Udah, yang lainnya ada pertanyaan nggak? Atas sanggahan. Ada yang beda? Ada yang beda nggak? Kelompok 3 gimana? Sama? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang duduk kembali. Dah. Kami dari Indonesia ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Boleh, terserah gimana pun. Nama kami. Kegiatan 3. 1. Pak Danu membuat kolam ikan berbentuk persegi panjang. Sisi kolam itu adalah 10 m. Hitunglah keliling kolam ikan tersebut. S sama dengan 10 m, K 4 kali S sama dengan 4 kali 10 sama dengan 40. Jadi keliling kolam ikan tersebut adalah 40 m. Nomor 2, luas sebuah taman berbentuk persegi adalah 289 A. Tentukan panjang sisi taman tersebut dalam satuan meter. Penyelesaian. Luas taman sama dengan luas persegi adalah 289 are. Tentukan panjang sisi taman tersebut dalam satuan meter. Penyelesaian. Luas taman sama dengan 289 are sama dengan 289 kuadrat. L sama dengan S kuadrat. 289 sama dengan S kuadrat. S kuadrat sama dengan 289. S sama dengan akar 289 sama dengan 17. Jadi panjang sisi taman tersebut adalah 17 dam sama dengan 170 meter. Oke. Nomor selanjutnya. Suruh Pak Danu berbentuk persegi panjang dengan panjang 42 meter dan lebar 28 meter. Hitunglah keliling dan luas gedung Pak Danu. Panjang 25 meter. Yang lainnya Lebar 28 meter. Keliling 2 kurung P tambah L sama dengan 2 dalam kurung 2 bacanya kayak rumus itu 2 kali P tambah L. Jadi waktu P kali L di bawah itu 2 kali P. P-nya berapa berarti? 42. 2 kali 42 tambah 28. Kali baca. dari K. Ya, dari keliling. K-nya berarti Keliling 2 kali P kali tambah L sama dengan 2 kali 42 tambah 28 ya. sama dengan 2 kali 70 sama dengan 140. Keliling kebun Pak Danu adalah 140 meter. Betul yang lainnya? Selanjutnya, luasnya sekarang yang tanya. Luas kebun pada Luas panjang kali lebar sama dengan 42 kali 28 sama dengan 1176 ribu. Luas kebun Pak Danu adalah 1776 ribu meter. halaman rumah bentuk persegi panjang berukuran panjang 90 meter dan lebar 65 meter. Sekeliling halaman itu akan ditata
biaya 135.000 rupiah. Ya, per meter. Berapa biaya yang diperlukan untuk pemasangan pagar tersebut? Panjang sama dengan 90 meter. Lebar sama dengan 65 meter. Keliling 2 kali P tambah L sama dengan 2 kali 90 tambah 65 sama dengan 2 B-nya berapa? 2 kali 115 sama dengan 240. Biaya yang diperlukan untuk pemasangan pagar keliling X biaya kali biaya per meter dengan 230 Tambah atau kali? kali 135 rupiah dengan juta 150.000. Jadi biaya yang diperlukan untuk pemasangan pagar tersebut adalah RP yang 30 juta. Rupiahnya terakhir dibaca. Walaupun tulisan RP di depan. Nah, selanjutnya. Keliling pagar rumah Andi adalah 90 meter, jika lebar 18 meter. Yang lainnya, luas perhatikan dulu. pekarangan rumah Andi. Keliling 90 lebar 18 meter. Keliling 2 kali P tambah L sama dengan 2 kali P tambah 18. 2 sama dengan 2 tambah 36. Dia berarti 90 di depan yang dibaca. 90 sama dengan Ya, karena kebetulan di sini yang diketahui kelilingnya, yang ditanya lebarnya. Jadi langsung baca 90 sama dengan 2 kali P tambah lebarnya berapa itu? 18. Kemudian 90 sama dengan 2 kali si P tambah 2 kali si lebar. Lebar tadi 18, 2 kali 18 berapa? Langsung baca 90. 90 sama dengan 2 kali P tambah 18. 2 kali P tambah 36. 2 kali P sama dengan 90. 2P langsung. 2 P sama dengan kali 9 kurang 36. Oke. 2 P sama dengan 54. P sama dengan 27. L sama dengan P kali L sama dengan 27 kali 18 sama dengan 476. Jadi luas perkarangan rumah Andi adalah 476 meter. Oke, udah selesai ya. Yang lainnya gimana? Ada pertanyaan beda ya? Untuk nomor berapa? 5. Untuk nomor 5 berapa? Di mananya beda? Di 18. Di mananya? Di 72. Di 72. Di hasil mana? Hasil luas yang ini. Hasil luas. Apa pasang aja? Coba pertanyaannya apa? Untuk soal nomor 5. Coba yang punya kelompok kalian gimana? Ulangi. Oh, ulangi coba teman-teman diulangi. Keliling sama dengan 2 kali P tambah R. 90 sama dengan 2 kali P tambah 18. Karena luasnya kan 18. 90 sama dengan 2 P tambah 36. 2 P sama dengan 90 kurang 36. 2 P sama dengan 54. P sama dengan 20. 3 kan ada nih 36 dari mana? 36 dari 18 dikali 2. Oh, udah tahu Ibu. Ini yang di dalam ini kan dalam kurung ini. Coba semuanya lihat. Ini teman-teman ada yang berbeda jawabannya. Kelompok sana gimana? Sama nggak? Sama? Sama ya? Oh, oke. Kelompok ini berarti di sini permasalahannya sedikit ya. Ini hitungannya aja berarti ya sedikit silap, sedikit salah. Ini sedikit keliru. Apalah yang di sini kelilingnya 2 kali P tambah L. Kan ini dalam kurung kan? Kemudian kelilingnya yang diketahuinya 90. 2 panjangnya yang ditanya, lebarnya berapa diketahui? 18. Kemudian di baris ketiga itu kita keluarkan semuanya dalam kurung. Jadi kalikan ke dalam langsung. 90 kelilingnya sama dengan 2 kali si P. Kali ke dalam kurung 2 kali P. Ini 2 kali P. Berarti 2 di luar juga kita kalikan dengan 18 kali dengan lebarnya. Berarti berapa dapat? Iya, berarti di baris ketiga nanti 90 sama
Oke, udah. Dek, udah. Ini presentasi tutup. Assalamualaikum. Dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok tadi. Sudah selesai presentasi dari semua kelompok tadi di depan ya. Udah, sekarang saatnya Ibu mau tanya kesimpulan sama masing-masing kelompok. Dari kelompok mana dulu mau buat kesimpulan? Kelompok satu dulu deh. Kelompok satu gimana kesimpulannya? Yang sudah coba hari ini kita belajar tentang persegi panjang dan persegi. Udah, coba tadi apa aja dari depan? Persegi bisa tahu rumus menghitung keliling. Menghitung keliling. Rumusnya apa yang dapat tadi? 2 kali P tambah N. Lanjut. Itu rumus menghitung luas persegi. Nah, yang lainnya coba dengar sebentar. Itu rumus menghitung luas persegi yaitu P kali S. Oke. Dah, selanjutnya. Habis itu rumus yang digunakan untuk menghitung keliling persegi yaitu 4 kali S. Habis itu rumus yang digunakan untuk menghitung luas persegi yaitu S kali S sama dengan S kali. Oke. Dah. Kelompok satu sudah. Selanjutnya dari kelompok mana mau? Dua. Kelompok dua dulu atau tiga dulu? Dua. Kelompok tiga dulu. Dua. Kelompok tiga dulu. Kelompok tiga gimana kesimpulan yang sudah kita pelajari hari ini? Dari tadi diskusi kelompok mana yang dari dapat? Tentang persegi panjang dan persegi. Ayo. Siapa mengetahui? Rumus persegi. Kemudian rumus persegi panjang apa tuh rumusnya? Sudah. Oke. Kemudian kelompok terakhir nih. Gimana kesimpulannya? Rumusnya terlalu mudah. Rumus apa yang terlalu mudah? Alhamdulillah mudah. Kalau yang mudah saja nanti kadang lupa, kadang lupa. Ini udah dari tadi udah diskusi kelompok di awal. Kita belum belajar tentang persegi panjang dan persegi. Apa aja berarti yang didapat? Persegi panjang itu tahu nggak apa berarti? Persegi itu apa? Kalau nggak rumusnya deh boleh. Yang udah didapat apa aja? Itu di belakangnya. Dua kali P tambah L itu rumus siapa? Rumus keliling siapa? Ada persegi. Persegi. Oke, lanjut. Apa lagi yang didapat tadi? Silakan kumpulkan LKPD-nya ke depan. Kumpul LKPD kelompok. Nah, review. Nah, sekarang masing-masing buka buku latihan. Kita tes individu sebentar. Ibu mau tes masing-masing dari kalian. Gak paham nggak dari pembelajaran tadi? Gak banyak, cuma 2 soal kok. Tulis di buku latihan ya. Ini ada refleksi sedikit. Ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana komentarmu tentang pelajaran hari ini? Gimana menurut kalian? Oke, gimana menurut Ryan? Semuanya lebih baik kalau kita bekerja sama. Oke, semuanya lebih baik saat kita bekerja sama. Berarti kerja kelompok itu kalau bisa kerja betul-betul lebih seru ya, lebih gampang dapatnya. Nah, selanjutnya aktivitas mana yang belum dikuasai? Ada. Hari ini berarti mudah ya kayak Juan tadi bilang ya. Mudah sekali Juan bilang tadi ya. Oke, selanjutnya bagaimana saranmu tentang proses pembelajaran berikutnya? Gimana? Apa mau tetap dalam kelompok seperti ini atau gimana? Ada saran lain nggak? Lebih enak dalam kelompok.
ya? Ya. Oke, udah. Tapi Orangnya diganti. Oke ya, selanjutnya kita tarik ini lain nanti. Udah. Oke. Dengan pembelajaran hari ini, yang kita apa berarti judul hari ini? Bangun datar dan persegi panjang dan persegi. Ini sebetulnya nggak susah kalau bangun datar, persegi dan persegi panjang. Banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kayak apa tadi contohnya banyak tentang pintu, papan tulis. Jadi banyak sebetulnya nggak jauh-jauh dari kehidupan kita sehari-hari kalau persegi dan persegi panjang. Nah, semoga dengan pembelajaran kita hari ini bermanfaat untuk diri kalian sendiri dan lingkungan juga, ya. Jadi harus lebih semangat lagi belajar ke depannya. Oke, untuk pembelajaran selanjutnya nanti untuk minggu depan kita akan belajar tentang bangun datar, luas dan keliling segitiga, ya. Untuk hari ini sudah cukup. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Sama-sama. Dah, sekarang udah boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya didampingi oleh dua guru hebat yang akan mendampingi saya dalam proses pasca observasi. Perkenalkan, nama saya Muna Fazila, berasal dari SMPN Unggul Sigli, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Pidi. Di sini saya akan melakukan pasca observasi bersama dengan rekan sejawat saya, Dewi Paulina dari SMP Negeri Unggul Sigli. ya. Hari ini kami juga akan didampingi langsung oleh pengajar praktik kami yaitu Rosa Fitriani dari SMP Unggul YPBU Sigli. ya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Dewi. Jadi hari ini kita mau bincang-bincang nih sebentar kan dalam rangka pasca observasi, seperti di pertemuan pertama kita tentang ada yang namanya pra observasi. Setelah itu saya juga melakukan supervisi akademik di kelas Bu Dewi observasi, dan hari ini kita janjian untuk pasca observasi. Jadi seperti yang pertama yang ingin mungkin santai saja Bu ya. Santai saja. Jadi apa nih yang Bu Dewi harapkan nih dari obrolan kita hari ini? Harapannya kalau di pra ini tentunya hasil supervisi kemarin Bu ya, mungkin ya. Oh, Yang penasaran kita ya? Ya, seperti itu. Itu lebih pengen tahu lah lebih lanjut mana yang ada di kelas ya. Jadi ngomong-ngomong nih Bu Dewi, perasaan Bu Dewi setelah melakukan observasi waktu saya observasi Bu Dewi di kelas nih, gimana perasaan Bu Dewi waktu saya ada hadir di situ melakukan observasi? Kalau untuk perasaan senang Bu ya, Senang. kayaknya senang dan deg-degan, tapi tidak sedeg-degan itu. Karena biasanya kan kalau yang biasanya supervisi yang biasanya kan langsung masuk ke kelas, jadi deg-degan gitu. Kalau ini kan alhamdulillah ada pra observasi sebelumnya, jadi sudah prepare juga gitu, sudah nggak senakkan itu. Berarti biasanya Bu Dewi kalau ada yang observasi ke kelas langsung masuk kelas Ya, gitu. membuat kita takut tiba-tiba gitu ya. Nggak ada, mungkin ada nggak sebelumnya Bu Dewi ada guru yang pra observasi dulu tanya kesiapan Bu Dewi di kelas? Kalau yang selama ini sih belum Bu. Belum ya? Insya Allah nanti ke depan ya kita ubahlah paradigma kita selama ini ya. Berarti biasanya selama ini langsung masuk kelas, tiba-tiba ya disidak kita Bu ya. Oke. Nih, selanjutnya Bu Dewi, apa rencana pembelajaran yang Ibu sampaikan waktu observasi itu sudah tercapai nggak menurut Bu Dewi? Kalau untuk rencana pembelajaran, insya Allah tercapai ya Bu ya, mungkin ya. insya Allah tercapai. Kan kalau rencana pembelajaran kayak kemarin itu sudah ada di kegiatan awalnya sudah ada kayak
berdoa, terus juga dilanjut absensi kelas dan lanjut persepsi, dan dilanjut juga motivasi dengan menampilkan gambar yang berhubungan juga dengan masalah kontekstual, khususnya di keliling dan luas persegi dan juga persegi panjang. Kemudian juga sudah adanya kesepakatan kelas, kemudian juga sudah ada tujuan pembelajaran, kemudian juga memberitakan siswa tentang teknik penilaian, dan terakhir juga adanya ice breaking. Untuk kegiatan inti juga sudah ada kelompok kemarin dan presentasi kelompok. Untuk kegiatan akhirnya itu sudah ada kesimpulannya dari siswa, kemudian penguatan dari saya selaku guru, dilanjut juga tes individu ya kemarin, dan terakhir juga ada refleksi, kemudian ada penyampaian materi untuk proses pertemuan selanjutnya, dan ditutup dengan pesan moral. Lengkap sekali ya Bu Dewi ya, dari kegiatan awal berarti apa yang tertulis di LPP setelah Ibu Dewi laksanakan. Nah, ini menarik juga nih Bu Dewi, udah ada ice breaking juga ya kemarin ya saya lihat ya, kesepakatan kelas juga perlu ya dengan siswa. Dan yang menariknya Bu Dewi di akhir pembelajaran tuh udah ada refleksi. Ini sangat penting ya Maya, pembelajaran, proses pembelajaran yang kita harapkan dari siswa itu gimana sih perasaan siswa, pesannya gitu ya Bu Dewi ya, dan perlu umpan balik ke depan gimana gitu. Oke Bu Dewi, selanjutnya nih, ini kan kemarin Bu Dewi waktu pra-observasi kan sudah menyampaikan tujuan pembelajaran. Jadi ini mengenai terkait tujuan pembelajaran. Apakah tujuan pembelajaran yang Ibu Dewi tulis di LPP telah sesuai nggak dengan harapan yang ingin Dewi harapkan lah dari proses pembelajaran itu? Kalau untuk tujuan, alhamdulillah mungkin sudah Bu ya. Gimana kan tujuan kemarin itu siswa melalui diskusi kelompok, mereka itu bisa menemukan sendiri rumusnya, rumus dari keliling dan luas persegi dan juga persegi panjang. Kemudian mereka juga dapat menentukan dan dapat menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan konseptual. Walaupun mungkin belum 100% ya. Karena ya kemarin kejadian pas diskusi kelompok dengan LKPD itu ada kelompok yang kayak nomor 5 nggak jawab kemarin. Terus juga ada yang keliru pada proses perhitungan juga ada itu. Tapi alhamdulillah sudah di atas KKM Bu. KKM-nya kemarin sudah disampaikan 70 ya. Kemudian nilai LKPD juga rata-rata sudah 90 ya kalau dirata-ratakan ya. Berarti waktu saya lihat observasi, waktu saya supervisi Bu Dewi kan ada 3 kelompok. Berarti tadi 1 kelompok sudah berhasil lah ya. 2 lagi bukan nggak berhasil, tapi di proses perhitungannya ya yang keliru. Berarti bukan tidak tercapai sebenarnya ya, cuma keliru di proses perhitungan saja ya. Oke Bu Dewi, alhamdulillah ya. Berarti ini terkait pembelajaran kemarin juga nih Bu Dewi waktu hari Sabtu ya. Apakah Bu Dewi proses pembelajaran yang Bu Dewi lakukan tuh menurut Bu Dewi sudah baik, sudah terlaksana lah sesuai harapan, ataupun ada yang masih kurang, yang perlu perbaikan, perlu ditingkatkan lagi lah untuk ke depan. Mungkin kalau misal Tercapai dulu ya, yang sudah tercapai mungkin sudah adanya SPK. SPK ya, itu penting ya di kelas ya. Kemudian juga sudah adanya kesepakatan kelas. Siswa juga sudah terlihat antusias, sudah aktif di kelas. Kemudian kalau untuk ini juga sudah memakai, kemarin saya sudah memakai model pembelajaran discovery learning pada pembagian kelompok. Kalau untuk apa tadi perbaikan ya? Tadi berarti saya ulang dulu nih yang sudah baik yang tadi ice breaking, sudah melakukan ice breaking, habis itu siswanya terlihat antusias ya. Antusias, terus itu Bu Dewi ini ya strateginya tadi apa gunakan? Model Bagi kelompok dengan model discovery learning. Berarti itu yang sudah Bu Dewi ya. Berarti yang kurang menurut Bu Dewi, yang mungkin perlu proses perbaikan lah ke depannya. Kalau misal kalau misal dari siswa mungkin ini ya pas presentasi yang masih banyak kelihatan yang malu-malu. Malu tidak ya, suara lantang gitu. Jadi masih kelas 7 ya Bu. Masih kelas 7 juga ya. Terus
Terus juga kalau dari segi pembagian kelompok itu nggak mesti kayak kemarin juga Bu menyebutkan nomor 1, 2, 3 bisa juga ada. Jadi Bu Dewi kemarin tuh bagi kelompok pakai nomor 1, 2, 3 sampai jadi 3 kelompok ya, sampai urut sana. Mungkin nanti bisa coba cara lain ya, biar nggak membosankan juga siswa ya. Oke. Tapi kemarin saya lihat alhamdulillah Bu, waktu presentasi walaupun masih malu-malu semua masih mau maju ke depan. Alhamdulillah. Oke, ini selanjutnya Bu Dewi terkait area pengembangan nih. Area pengembangan yang ingin Bu Dewi kembangkan. Kalau untuk area pengembangan Bu ya, Yang tadi rencana perbaikannya lah. mungkin dengan membawa ini Bu, benda konkret. Benda konkret. Untuk Kemarin bisa tuh menemukan LKPD-nya dikasih gambar ya, ya, gambar ya. Nanti area pengembangan ini gimana? Jadi bisa membawa benda konkret bisa untuk menemukan keliling dan luas persegi dan luas ya. Jadi anak-anak bisa otak-atik sendiri mungkin ya daripada sekedar gambar. Tapi gambarnya udah bagus juga Bu. Terus area pengembangan lagi mungkin Bu Dewi kedepannya gimana gitu supaya lebih ini lagi pembelajarannya. Mungkin itu untuk saya budaya Untuk Bu Dewi kalau gitu. untuk saya bisa dengan mengikuti MDMP Bu ya, MDMP gitu. pelatihan juga itu seperti MMM. Oh ya. Kemudian juga lebih banyak belajar lagi, sumber belajar bisa dari mana saja sih, bisa dari YouTube dan lain-lain. Sekarang mudah ya diakses ya, kapanpun dimanapun bisa belajar gitu ya. Oke, bagus udah ini. Ini Bu mengenai jadwal. Kapan Bu Dewi merencanakan untuk proses pembelajaran? Mungkin tadi kan Bu Dewi ada yang mau dikembangkan. Kapan nih Bu Dewi mau melaksanakannya? Insya Allah segera Bu. Segera. Pertemuan selanjutnya. Oke, pertemuan selanjutnya berarti insya Allah langsung bergerak ya. Oke, kalau ini tadi jadwalnya siapa orang yang bisa Bu Dewi minta tolong ataupun yang jadi inspirasi Bu Dewi untuk melakukan proses pembelajaran yang mungkin Bu Dewi tadi anggap masih kurang, pengen lagi nih ke depannya gimana? Siapa yang bisa Bu Dewi minta tolong? Kalau misal orang yang bisa diminta tolong ataupun orang yang bisa menginspirasi itu mungkin kepala sekolah ya tentunya, Kepala sekolah dan juga rekan-rekan sejawat tentunya, dan juga Pomona sendiri. Kenapa nih saya? Pomona juga ya, Pomona yang sudah banyak mengikuti pelatihan tentunya, dan sama. ini sedang mengikuti CGP. Sama-sama Menjadi belajar. acuan saya nih untuk lebih baik lagi ke depannya. Berarti sama-sama belajar nih Bu Dewi, kita nanti ke depannya saling berbagi lah. Bu Dewi bisa berbagi dengan saya juga bisa berbagi dengan Bu Dewi. Sama-sama berarti ya dengan teman-teman di sekolah ya. Dari sekian lah dari tadi Bu Dewi sampaikan tujuan sampai orang yang bisa Bu Dewi minta tolong. Kira-kira masih ada hal nggak yang mengganjal dalam proses pembelajaran kemarin yang ingin Bu Dewi perbaiki lah ataupun yang mau ditingkatkan lagi lah, bukan diperbaiki, mau ditingkatkan lagi. Kalau mengganjal mungkin kayak kemarin yang saya sampaikan waktu praw ya, Observasinya itu saya khawatirnya di manajemen waktu. Itu emang kejadian di kelas, misalnya anak-anak banyak habis waktu, itu terlalu banyak habis waktu di diskusi kelompok. Jadi alhamdulillah emang tercapai, maksudnya itu lebih harus diperhatikan lagi kalau untuk manajemen waktunya. Kemudian juga dari ini Bu, saya juga kayak ini harus lebih menyediakan lebih beragam lagi media pembelajaran, ataupun dari anak-anaknya sendiri juga bisa gitu membantu media pembelajaran supaya pembelajaran ke depan lebih menarik lagi dari mereka juga bisa. Terakhir mungkin untuk ini Bu, motivasi. Kalau kemarin kan saya dari gambar, itu mungkin juga bisa dari video-video pembelajaran atau motivasinya. berarti ini ya Video yang ditampilkan tadi Bu Dewi bisa dari motivasi, tapi kemarin saya lihat ada bagus juga langsung konseptual lah ya. Di situ ada benda-benda berbentuk persegi panjang dan persegi, langsung benda-benda konkret, benda konseptual yang dilihat sama siswa ya, yang berbentuk persegi dan persegi panjang. Sudah bagus. Tadi mungkin Bu Dewi maunya lebih ini lagi siswanya, lebih antusias lagi mau pakai video ya. Oke, efisien waktunya pun tapi
secara keseluruhan saya lihat kemarin 3 jam pelajaran ya pas lah. Oke, terakhir nih Bu Dewi dari proses pasca observasi kita, kesimpulan apa nih yang bisa Bu Dewi simpulkan? Berhubungan dengan supervisi ya. Iya. Kalau dari pra observasi boleh ya. Dengan adanya pra juga kayak membantu guru-guru yang di supervisi itu lebih mempersiapkan lagi ya, lebih matang lagi gitu. Kemudian dari pasca ini juga jadi tahu ya kekurangan mana yang harus diperbaiki lagi, seperti manajemen waktu, kemudian ya tadi juga membawa benda-benda konkret untuk anak-anak proses pembelajaran sama proses pembelajaran. Itu mungkin mana ya? Tadi bisa juga dari apa tadi untuk kedepannya lebih baik lagi. Ya. Pasti kita harapannya karena kita terus berefleksi ya, pasti pengen yang terbaik lagi ke depan. Oke, terima kasih Bu Dewi atas waktunya. Ini ke depan berarti gak takut lagi ya untuk observasi supervisi di kelasnya. Insya Allah ada siap ya. Kalau ada tahapan-tahapan seperti ini, pra dulu, observasi, baru pasca. Jadi kita terus berefleksi lebih baik lagi lah ke depannya ya. Oke, terima kasih waktunya Bu Dewi. Assalamualaikum. Jadi Bu Mona dan Ibu Dewi, dari proses pasca observasi ini saya tadi mencatat beberapa kesimpulan yang saya dapat. Tadi Ibu Mona sebagai calon guru penggerak kami sudah menerapkan prinsip coaching yang ada 8 item. Jadi dari proses yang pertama, kemitraan, prinsip coaching pertama itu Bu Mona sudah meminta untuk Bu Dewi menerapkan tujuan yang akan ditetapkan. Jadi beliau tadi menyampaikan ingin mengetahui kelemahan-kelemahan yang beliau miliki dan serta kelebihan. Makalah kita ikut di proses pencakapan pasca observasi ini. Kemudian juga dari proses kemitraan ini Bu Mona tidak menggurui Bu Dewi, itu bagus sekali ya. Itu yang kita harapkan. Jadi bukan artinya kita sudah menjadi calon guru penggerak terus kita menggurui teman yang lain, tidak. Tapi kita mengayomi mereka agar mereka juga memiliki hal-hal baru, ilmu-ilmu baru ya. Kemudian dari proses kreatif untuk prinsip coachingnya Bu Mona juga sudah menerapkan. Yang pertama itu tadi rekan sejawatnya Bu Mona yaitu Bu Dewi itu lebih banyak berbicara. Beliau mengungkapkan apa yang beliau rasakan, apa yang beliau terapkan seperti itu ya. Kemudian tidak lupa pula Bu Mona merangkumkan apa yang disampaikan oleh Bu Dewi. Itu penting sekali itu. Jadi sebagai penguatan, jadi calon guru penggerak ya, Bu Dewi ya. Amin. Jadi Ibu Dewinya selaku di sini coaching, beliau semakin yakin apa yang beliau sampaikan karena kita memberi penekanan akan apa yang beliau sampaikan. Kemudian tak lupa pula Bu Mona terus menggunakan pertanyaan yang menggali. Itu bagus sekali agar tergali apa-apa hal-hal baik, hal positif yang dimiliki oleh Bu Dewi. Nah, poin terakhir itu memaksimalkan potensi. Tadi saya udah catat, ada tindak lanjut konkret dari Ibu Dewi. Ya, beliau tadi mengungkapkan segera akan melakukan perubahan dan segera juga beliau akan melakukan tindak lanjut seperti mengikuti PMGMP ya, PMGMP kemudian belajar dari PMM dan lain-lain ya. Jadi langsung tuh segera ya. Kemudian tindak lanjut dari rekan sejawat ada, dan yang terakhir nih tidak lupa pula tadi Bu Dewi menyimpulkan dari proses pembicaraan kita ini bagus sekali. Jadi kesimpulan itu langsung disampaikan oleh rekan sejawat Bu Mona, bukan Bu Mena yang simpulkan ya, tapi coachingnya yang menyimpulkan. Oke, artinya di sini Bu Mona telah melakukan percakapan coaching dengan 8 prinsip coaching. Luar biasa keren. Terima kasih ya kerjasama. Terima kasih juga Bu Rosa, ini ilmu juga. Saya walaupun udah dapat di LMS, ternyata waktu kita praktik yang terpentingnya yang langsung di lapangan. Oke, terima kasih Bu Rosa dan juga Bu Dewi sekali lagi. Oke, demikianlah praktik pasca observasi dari saya, ditemani langsung oleh rekan sejawat saya Bu Dewi dan juga langsung didampingi oleh Bu PP kita, Bu pengajar praktik Bu Rosa Fitriani. Demikianlah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.